Sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang data statistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data. Kata data itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Kalau dalam ilmu komputer, data dapat berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi, dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Dalam statistik, data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Data yang bias apabila digunakan untuk dalam dasar pembuat keputusan, maka tentu akan menghasilkan keputusan yang bias juga. Selanjutnya, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik adalah sebagai berikut. Yang A, data harus bersifat objektif, yang artinya di sini bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bagian B, data harus bersifat representatif. Artinya adalah data tersebut harus bisa mewakili objek yang akan diamati. Yang C, data mempunyai kesalahan sampling kecil. Artinya di sini adalah apabila suatu estimasi dikatakan baik jika kesalahan samplingnya kecil. Yang D, data harus tepat waktu. Artinya di sini adalah apabila data akan digunakan untuk pengendalian, maka data menjadi syarat tepat waktu yang sangat penting agar ada waktu penyesuaian atau melakukan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi. Yang E itu ada data harus relevan. Artinya adalah data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. 2. Pengelompokan data. 1. Berdasarkan sifatnya. Data diskrit. Data diskrit adalah data yang satuannya merupakan bilangan bulat dan tidak berbentuk pecahan. Data ini diperoleh dari hasil pencacahan, yaitu proses menghitung jumlah elemen yang ada dalam suatu kelompok atau kategori tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Total 500 mahasiswa. Di jurusan manajemen ada 200 mahasiswa. Jurusan akuntansi ada 180 mahasiswa, jurusan administrasi perkantoran ada 120 mahasiswa. 2. Data kontinu. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang satuannya bisa berupa bilangan pecahan, bukan hanya bilangan bulat. Data ini biasanya diperoleh dari hasil pengukuran yang menghasilkan nilai yang lebih presisi, atau termasuk bilangan pecahan. Contohnya, berat beras yang tidak terpakai di gedung F, G, dan H pada tahun 2019. Gedung F ada 200,57 ton, gedung G 130,98 ton, gedung H 288,20 ton. 2. Berdasarkan sumbernya. 1. Data intern. Data intern adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Contohnya ada data mahasiswa di sebuah lembaga pendidikan dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2018 ada 120 mahasiswa, tahun 2019 ada 150 mahasiswa. 2. Data ekstern. Data ekstern adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Contohnya pendapatan per kapita masyarakat ada 50,5 juta per tahun. 3. Berdasarkan pengukurannya. 1. Data nominal. Data nominal adalah data yang dikategorikan berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Setiap kategori dianggap setara dan tidak memiliki nilai matematis. Data ini diidentifikasikan menggunakan label, simbol, atau kode yang hanya bertujuan untuk membedakan kategori satu dengan kategori lainnya. Contohnya jenis kelamin, pria kode 1 dan wanita kodenya 0, atau sebaliknya. 2. Data ordinal.
Data ordinal adalah data yang dikategorikan berdasarkan urutan tertentu. Kategori dalam data ini memiliki kedudukan yang tidak setara, tetapi diatur dalam suatu peringkat. Selain memiliki sifat data nominal, data ordinal juga memiliki urutan peringkat, tetapi operasi aritmatika tidak berlaku. Contohnya, penilaian layanan bank. Sangat baik 45 nasabah, baik 25 nasabah, cukup 18 nasabah, kurang baik 12 nasabah. Data interval. Data interval adalah data yang memiliki jarak yang sama antara setiap kategori. Selain memiliki karakteristik data nominal dan ordinal, data interval memungkinkan beberapa operasi aritmatika. Data ini tidak memiliki nilai nol yang mutlak, atau nol tidak berarti ketiadaan. Contohnya, frekuensi bolos kuliah. 30 mahasiswa bolos 2 kali, 15 mahasiswa bolos 1 kali, 15 mahasiswa bolos 4 kali. 4. Data rasio. Data rasio adalah data yang disusun dengan membandingkan nilai variabel 1 dengan nilai absolut variabel lainnya. Data ini memiliki nilai 0 yang berarti ketiadaan. Selain memiliki karakteristik data nominal, ordinal, dan interval, data rasio memungkinkan operasi aritmatika lebih luas dan memiliki nol absolut. Contohnya, tinggi badan mahasiswa. Rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 160 cm. Rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris 80 cm. Kesimpulannya, rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. 4. Berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh individu atau lembaga sumber objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau metode lainnya. Contohnya, penelitian mengenai kepuasan pelanggan PCN di kota X dengan mengumpulkan data langsung dari 200 pelanggan. 120 menyatakan sangat puas, 50 menyatakan puas, 20 menyatakan cukup puas, 10 menyatakan kurang puas. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk jadi dan dapat diakses melalui berbagai sumber seperti laporan, publikasi, atau basis data. Contohnya, data penduduk Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Tahun 1990, 178,5 juta jiwa. Tahun 2000, 205,1 juta jiwa. Tahun 2010, 237,6 juta jiwa. 3. Penyajian data statistik baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Penyajian data bentuk tabel. A. Tabel tunggal. Tabel tunggal adalah salah satu bentuk penyajian data statistik yang sederhana namun efektif. Seperti contoh yang kami berikan, jenis buah adalah kolom yang berisi kategori nama buah, sedangkan jumlah terjual adalah kolom yang berisi nilai jumlah dari jenis kategori yang terjual. B. Tabel ganda. Tabel ganda dalam bentuk penyajian data statistik digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Seperti contoh yang di atas, baris mewakili jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, sedangkan kolom mewakili jenis makanan pizza, burger, dan juga sushi di atas baris terakhir, dan kolom terakhir menunjukkan jumlah total dari observasi yang masing-masing kategori variabel kita tampilkan. Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. A. Diagram batang. Sumbu X yang berbentuk horizontal dalam diagram batang menunjukkan kategori atau variabel yang sedang dibandingkan. Biasanya kategori atau nama dari item yang sedang dianalisis seperti contoh yang diberikan menunjukkan kategori SD, SMP, SMA, dan juga PT. Sumbu Y yang berbentuk vertikal menunjukkan skala nilai atau ukuran yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan data, bisa berupa frekuensi, persentase, atau nilai lainnya tergantung pada jenis data yang disajikan. Seperti contoh di atas menunjukkan persentase banyaknya pegawai. Selanjutnya B. Diagram lambang. Diagram lambang adalah bentuk visualisasi data yang menggunakan gambar atau simbol untuk mempresentasikan jumlah atau frekuensi dari kategori variabel tertentu. Seperti contoh yang kami berikan berbentuk gambar. Satu gambar melambangkan 10 orang pegawai. Sekian presentasi dari